repetisi pukulan angkasa setiap hari. Ia tahu jika berhenti berlatih hanya karena sudah mencapai kesempurnaan seni bela diri, otot-ototnya akan lenyap. Tidak, ia tidak akan berhenti. Ia ingin mencoba setiap bahan makanan yang ada di Abyss. Ia masih memiliki satu sesi latihan lagi hari ini, dan ia akan melakukannya setelah pertemuan ini. Kai memiliki hasrat tanpa akhir untuk terus berlatih. Berdiri di hadapan Emily, ia menyentuh wajahnya dan berkata bahwa kesepakatan itu terdengar cukup baik, namun masih ada beberapa pertanyaan. Emily menjawab agar ia bertanya saja dan ia akan menjawab sebisanya. Kai menatap ke atas, lalu bertanya, apa yang harus ia lakukan jika mereka benar-benar membentuk aliansi, tanggung jawab apa yang menantinya. Emily terperangah mendengar pertanyaan itu. Kai berdiri dengan tangan di pinggang, mengatakan bahwa ia sangat sibuk sehingga mungkin tidak bisa membantu. Emily mendongak, memuji bahwa ia benar-benar konstelasi yang luar biasa, karena lebih ingin mengetahui tanggung jawab dibandingkan keuntungan. Berdiri tegak di hadapannya, Emily menjelaskan bahwa selama konstelasi lain tidak menyerang aliansi, maka tidak ada kewajiban apapun yang perlu dipikul. Tidak ada gunanya tugas-tugas tambahan, sebab konstelasi bukanlah makhluk yang mereka ikut serta dalam sesuatu yang sebenarnya tidak memberi manfaat bagi mereka. Emily menatap seekor burung di hadapannya, lalu menambahkan bahwa jika memang harus melakukan sesuatu, biarlah ia melakukannya. Pertarungan antar konstelasi berlangsung begitu lama hingga terasa membosankan. Burung itu hinggap di jarinya dan terdengar kabar bahwa tidak peduli dimanapun ia berada, mereka akan selalu punya waktu untuk saling menolong. Burung itu terbang ke udara, sementara Emily mengalihkan pandangan. Mendengar jawaban yang mengiyakan, sang protagonis mengulurkan tangan kepadanya dan menyatakan bahwa mereka akan membentuk sebuah aliansi. Emily membalas bahwa itu adalah hal yang baik, sambil tersenyum tipis. Sang protagonis Kai menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang pemula yang baru menapaki jalan menuju takdir sebagai konstelasi. Ia yakin bahwa Abyss dipenuhi oleh konstelasi berbahaya dan licik. Pandangannya lurus ke depan dan terlintas dalam pikirannya bahwa bergabung dalam sebuah aliansi jauh lebih aman daripada mencoba menghadapi segalanya seorang diri. Lebih dari itu, ia berpikir bahwa mungkin ia bisa mendapat bantuan untuk kembali ke bumi. Rasa kaget pun menyeruak ketika ia melihat pesan bahwa dirinya resmi bergabung dengan aliansi konstelasi dunia. Kata-kata adalah kekuatan para konstelasi, dan jika ia gagal menepati janji, hal itu akan memengaruhi kekuatan esensinya. Di kejauhan, orang-orang memegang papan tanda di tangan mereka. Terdengar suara yang mengatakan agar mereka menunggu. Beberapa pria berdiri di dekat tanda itu, dan seseorang bertanya tentang nama yang baru saja disebut. Pandangan lurus ke depan, seorang gadis bertanya, apa hal itu benar-benar baik? Kai menjawab dengan nada menyetujui, meski ia sempat berpaling. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah gadis itu benar-benar serius? Ia sadar bahwa dirinya belum terlalu lama berada dalam lingkaran masyarakat konstelasi. Sebuah pesan kembali muncul, mengingatkan bahwa kata-kata mewakili kekuatan konstelasi dan janji yang diingkari akan menggerogoti esensi diri. Kai menutup mata ketika mendengar komentar bahwa ia mungkin tidak menyukai nama itu. Namun ia menjawab bahwa tidak, baginya nama itu bagus. Gadis itu kembali menatapnya dengan serius, bertanya lagi apakah ia sungguh-sungguh. Tiba-tiba, sebuah topan api menyembur di belakang gadis itu. Kai menatap dengan kaget dan sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa seekor anak kucing dari lava dan magma menyapanya dengan melambaikan kaki mungilnya. Melihat makhluk itu, Kai tak mampu menahan rasa terkejut. Pesan-pesan bermunculan menyebutkan bahwa kucing itu akan memperlakukannya dengan sangat baik jika ia bersedia menjadi avatarnya. Namun, bukannya menerima tawaran itu, Kai justru melakukan hal bodoh dengan bergabung ke dalam aliansi konstelasi Small Constellation Alliance. Mata sang kucing menyala-nyala dan sebuah pertanyaan muncul. Sebenarnya, makhluk kecil apakah ini? Anak kucing itu melambaikan tangan ke arahnya. Berdiri di depannya, Kai mendengar lagi tawaran itu, bahwa ia akan diperlakukan dengan sangat baik jika menjadi avatar sang kucing. Tetapi kembali disebutkan bahwa ia sudah terikat dengan aliansi konstelasi Small Constellation Alliance. Sang protagonis mengingat kucing itu dengan jelas. Berdiri di hadapan sang kucing, Kai menyatakan bahwa mereka sudah pernah berbicara sebelumnya, lalu bertanya apakah ia juga anggota dari persatuan kecil para konstelasi. Kucing itu menyapanya kembali. Pandangan lurus ke depan, Kai bertanya mengapa kucing itu berbicara dengan telepati padahal berdiri tepat di hadapannya.
Kucing kecil itu mengangkat tangannya ke atas, lalu terdengar suara menjelaskan bahwa biasanya konstelasi tidak meninggalkan wilayah mereka, sehingga anggota aliansi mengatur pertemuan secara jarak jauh. Kai menundukkan kepala dan berkata bahwa ia mengerti, membandingkannya dengan konferensi video di bumi. Ia bertanya apakah anggota lain aliansi juga akan bergabung. Dengan senyum tipis, ia menambahkan bahwa ketika yang lain tiba, maka pertemuan akan lengkap. Menatap kucing itu, Kai berkata bahwa seharusnya tidak mungkin. Namun para konstelasi lain menatapnya. Sebuah pertanyaan muncul. Apakah benar hanya ada 2 orang dalam aliansi tersebut? Sang kucing marah, bertanya, dan dengan nada mengancam mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan hadiah yang sudah disiapkan. Kai bingung, aku bukannya kecewa atau semacamnya. Tapi kau mau memberiku hadiah. Sang kucing mendongak, menyebutkan bahwa ia mendengar rumor bahwa Kai mengumpulkan adamantium dan orichalcum. Ia menambahkan bahwa ia bisa menempa benda-benda yang Kai butuhkan dari bahan tersebut. Mata Kai membelalak. Ia baru sadar bahwa kucing kecil itu adalah pandai besi ternama di Abyss. Kucing itu berpaling, sementara gadis di sampingnya berkata bahwa ia bisa membuatkan senjata untuk Kai sebagai hadiah bergabung dengan aliansi. Namun si kucing merengut, menggerutu bahwa jika terlalu banyak bicara, konstelasi bodoh itu bisa jadi besar kepala. Kai hanya terdiam, masih kaget. Sebuah hadiah hanya untuk bergabung? Ia sama sekali tidak menduganya. Tapi ia sadar bahwa saat ini ia hanya memiliki sedikit orichalcum. Mungkin nanti, jika persediaannya lebih banyak, ia akan memintanya. Gadis itu tampak ragu, dan segera terdengar laporan bahwa anak kucing magma dan lava menggelengkan kepala bingung, bertanya apakah gadis itu sudah memberikan hadiah kepadanya. Emily mengangkat kedua tangannya, berkata jujur bahwa ia mengira negosiasi dengan Kai akan jauh lebih sulit. Namun ternyata, Kai menerima tawarannya bahkan sebelum ia sempat menyiapkan hadiah. Konstelasi kucing pun tertawa, menyebut Kai sebagai konstelasi bodoh. Emily hanya menyeringai mendengarnya, lalu menegaskan bahwa mereka sebaiknya tidak lupa, karena Kai bisa saja meninggalkan aliansi kapanpun. Sang kucing buru-buru berkata bahwa itu hanya lelucon. Cahaya mulai berkumpul di sekitar tangan Emily. Terdengar suara bahwa seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, para konstelasi pada dasarnya adalah makhluk yang angkuh dan egois. Karena itu, sebelum pertemuan ini, mereka telah menyiapkan sesuatu yang mungkin akan menarik minat Kai. Sang protagonis menatap cahaya itu dengan kaget. Hadiah-hadiah muncul, notifikasi berderet menyatakan bahwa ia baru saja menerima sebuah gulungan seni bela diri peringkat A, yakni Ki Vampirism, serta beberapa batangan orichalcum. Kai menggenggam erat tinjunya, berteriak penuh semangat bahwa seni bela diri ini memiliki efek menyerap energi magis. Gadis itu menjawab dengan tenang bahwa Ki Vampirism adalah seni bela diri ciptaan oleh iblis mimpi buruk. Namun tetap percaya bahwa hal itu akan cocok untuknya. Emily memejamkan mata dan berkata bahwa tidak ada satupun mimpi buruk yang mampu menjadi penguasa seni itu. Mendengar ucapan itu, sang protagonis terdiam kaku. Ia menambahkan bahwa kecuali mereka adalah seseorang sepertinya yang telah mencapai kebesaran, maka menggunakan sihir akan jauh lebih efektif dibanding mempelajari seni bela diri. Ingots berkilauan tergeletak di tanah. Jumlahnya begitu banyak sejak hari-hari ketika ia masih manusia fana. Bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua itu. Sang protagonis berjongkok, menatap tumpukan logam, lalu berkata dengan suara tenang bahwa ia memperkirakan sudah sekitar 10.000 tahun. Meski sebenarnya ia sudah lama kehilangan hitungan waktu. Ia tersenyum miring ketika mendengar itu, seolah menikmati hadiah yang terkumpul. Dengan tulus ia berkata bahwa ia benar-benar menghargainya, lalu berpikir, kini saatnya ia membuat apa yang ia inginkan. Seketika sang konstelasi kucing menghembuskan api dan bertanya, senjata dan armor seperti apa yang ia kehendaki. Is membuka matanya sangat lebar, lalu dengan penuh semangat berkata bahwa dengan jumlah material sebanyak itu, ia mampu menciptakan pedang epik dan perisai legendaris, bahkan menyombongkan diri bahwa ia bisa merancang desain apapun. Bayangan peralatan itu pun muncul, dan konstelasi menawarkan untuk membuat perisai tak tergoyahkan dari adamantium. Menatap tajam, dan menambahkan bahwa ia menginginkan pedang orichalcum terkuat. Namun, sang protagonis justru menggeleng, mengatakan bahwa bukan itu yang ia butuhkan. Ia malah menyarankan pembuatan kapak dan baju zirah terkuat,
sambil mengkhawatirkan apakah ada cukup adamantium untuk membuat armor. Namun senyum miring sang protagonis kembali muncul. Dengan tenang, ia berkata bahwa yang ia inginkan hanyalah peralatan dapur. Mata kucing sang konstelasi melebar tak percaya. Sang protagonis menyebutkan dengan mantap, sebuah wajan adamantium, talenan dari adamantium, pisau orichalcum, serta seperangkat perkakas dapur lainnya. Sang kucing konstelasi menatapnya tajam, menuntut agar ia menjawab dengan serius. Tetapi sang protagonis mengulurkan tangannya, menyatakan bahwa ia sungguh serius. Dengan alis terangkat, ia menambahkan bahwa sejak pertama kali menemukan bongkahan adamantium di abis, mimpinya tidak pernah berubah. Ia menginginkan peralatan dapur terbaik yang mampu mengolah bahan makanan apapun di jurang terdalam abis. Kucing itu hanya menatapnya diam. Tiba-tiba tubuhnya terangkat, konstelasi itu terjatuh ke tanah, berpura-pura mati karena kehabisan kata. Perlahan ia membuka mulutnya dan bergumam lirih, menyuruhnya tiada saja kau hipster. Sang protagonis menutup mata, lalu sang konstelasi mulai bekerja dengan air mata mengalir di wajahnya. Kai berkata bahwa rasanya seperti dipaksa melakukan sesuatu yang mengerikan. Emily tersenyum tipis, lalu berkata bahwa janji adalah janji, dan ia akan menunaikannya sepenuh hati. Ia menambahkan bahwa sudah saatnya ia menjawab pertanyaan sang protagonis. Ia ingin tahu apa itu kebangkitan. Sang protagonis menunduk, mengakui bahwa memang benar, ia belum menjadi konstelasi sepenuhnya. Ia baru mulai menapaki jalannya. Tangannya mengepal, mengingat kembali saat ia mengalahkan iblis Farigot dan mencapai tingkat master. Saat itu, ia mendengar pesan dunia. Resonansi dunianya semakin kuat, dan dunia ingin mendengar teriakannya. Farigot mengangkat tangan terakhir kalinya, dan terdengar suaranya bergetar. Biarkan ia menjadi konstelasi manusia. Bukankah itu berarti sesuatu? Kai merentangkan lengannya, berkata bahwa ia masih manusia dengan seni bela diri yang dahsyat, dan ia hanya perlu melangkah satu langkah lagi untuk benar-benar menjadi konstelasi. Gadis itu menjawab dengan tegas, ia sudah mengatakannya. Lalu merentangkan tangannya ke samping, menambahkan bahwa Kai memang seorang konstelasi. Ia menyilangkan tangan, lalu berkata bahwa tidak ada istilah konstelasi setengah jadi atau konstelasi pemula. Konstelasi adalah konstelasi. Namun sang protagonis bertanya lagi, apa sebenarnya kebangkitan itu? Gadis itu menjawab bahwa Kai masih perlu melalui kebangkitan. Dengan senyum sinis, ia berkata bahwa maksudnya adalah Kai belum menyadari dirinya sebagai konstelasi. Bahkan kini, ia masih menganggap dirinya tidak sempurna. Kai menatap terkejut, namun Emily berkata bahwa ia memahami, karena Kai adalah sosok yang sangat istimewa, bahkan di antara konstelasi sekalipun. Sang protagonis merentangkan tangannya, berteriak, apa maksudnya istimewa? Ia menegaskan bahwa itu karena seni bela diri, karena bahkan di tempat ini, ia tetap tidak bisa menggunakan sihir. Emily tersenyum tipis, berkata bahwa ia sepertinya telah menyinggungmu, namun itu bukan maksudnya. Sang protagonis terdiam kaget, sementara Emily menambahkan bahwa jarang sekali manusia fana mampu menjadi konstelasi. Emily tersenyum penuh kemenangan, mengingatkan bahwa dirinya bukanlah mimpi buruk yang berubah menjadi konstelasi. Sang protagonis menuduhnya memang begitu, namun Emily menjawab bahwa itulah yang ia kira. Tangan-tangan monster meraih ke arah Emily, dan terdengar jelas bahwa ia sejak awal memang lahir sebagai konstelasi. Kekuatan dari mimpi dan hasrat yang dilepaskan oleh mimpi buruk yang berkumpul, melahirkan dirinya. Emily menatap tangannya, mengatakan bahwa inilah wujud asli sang nyonya mimpi dan hasrat. Monster itu menatap tajam, mengakui bahwa sebagian besar konstelasi lainnya pun sama. Lord of Blood and Brawls pun seperti sang konstelasi kucing, mereka pun dilahirkan sebagai konstelasi sejak awal. Emily mengulurkan tangannya, berkata bahwa bagi makhluk yang menganggap konstelasi sebagai sesuatu yang alami, sungguh mengejutkan sekaligus menjengkelkan jika Kai bahkan tidak menyadari dirinya sendiri. Mata sang protagonis terbelalak, lalu ia berkata bahwa itulah maksud dari kebangkitan. Emily menambahkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang sulit. Dengan senyum menyeringai, ia berkata bahwa Kai hanya perlu menerima dirinya sebagai konstelasi. Namun sang protagonis mengerutkan dahi, bertanya dengan nada getir, apa bisa semudah itu? Di atas bukit itu dikisahkan bahwa Kai telah menempuh jalan paling sulit untuk menjadi sebuah konstelasi. Namun justru ia merasa kecewa, sebab tak ada lagi penderitaan di hadapannya. Kai terdiam, tubuhnya membeku. Ia menutup mata perlahan, lalu membuka mulutnya. Seketika cahaya terang menyala di hadapannya,
dan suara lantang keluar dari bibirnya bahwa dirinya kini adalah sebuah konstelasi. Istana Agung menjulang di sekelilingnya, dan sebuah pemberitahuan bergema bahwa dunia sedang mengaktifkan keberadaan seorang penghuninya. Dunia pun menerima teriakannya. Dua pancaran cahaya kuat melesat, dan terdengar bahwa sebagai konstelasi, sang master pelatihan tak terkalahkan, ia kini dapat menggunakan kekuatan sejati dari bintang itu. Seorang gadis menutupi wajahnya dari cahaya menyilaukan. Suara gaib terdengar, membiarkan mereka menyaksikan sang protagonis yang rambutnya berkibar tertiup kekuatan kosmik. Disebutkan bahwa saat sebuah bintang baru membuka mata di kegelapan abis, mata Kai menyala terang, menyingkap pandangan luas ke kedalaman jurang itu. Sekali lagi terdengar gema suara, sebuah konstelasi baru telah membuka matanya dalam kegelapan abis. Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang ruang, dan dari kepulan asap, sesosok monster raksasa muncul. Pemuda bersayap terhempas, lalu menyerang dengan sekuat tenaga. Giginya terkatup rapat, namun ia menyadari serangannya sama sekali tak berguna. Saat ia membeku dalam keputusasaan, matanya menangkap sosok sang master pelatihan tak terkalahkan, yang tengah menyaksikan pertarungannya. Pemuda bersayap yang ada di sisinya menatap dengan terkejut. Ia bertanya, apakah benar aku baru saja diberkati? Monster itu menggeram. Mulutnya terbuka lebar, dan terdengar suara berbisik berkata, "Terima kasih wahai konstelasi." Pemuda itu berjanji akan membalas berkah ini. Ia tidak akan mengecewakan sang konstelasi Master Kai. Dengan dentuman keras, makhluk itu jatuh tersungkur ke tanah. Suara lain bergema, beginilah cara kerjanya setelah menjadi konstelasi. Kai terdiam. Sebuah perasaan aneh menjalar, seolah-olah ia selalu tahu bagaimana melakukannya sejak awal. Menatap lurus ke depan, Kai berkata bahwa dengan menggunakan esensi paling besar dari kekuatannya, ia bisa memberi berkat agung dan bahkan mengirimkan pesan. Konstelasi lain menjawab, jelas bahwa dirinya kini berada di puncak tertinggi, namun muncul pertanyaan, apa yang sedang ia lakukan dengan avatar milik orang lain? Kai memandang ke arah gadis itu dan berkata, "Maaf, aku tidak memikirkan sejauh itu." Gadis itu menjawab bahwa tidak apa-apa, karena mereka berada dalam satu aliansi. Tetapi bila itu adalah avatar milik konstelasi lain, masalah besar akan terjadi, jadi ia harus berhati-hati. Kai menutup wajah dengan tangannya, pikirannya bergema. Mulai sekarang, jika ingin melakukan sesuatu, ia harus memikirkannya matang-matang. Avatar adalah faktor terpenting bagi keberadaan sebuah konstelasi. Para monster di dekatnya menggeram, mengatakan bahwa mereka menyukai berkah darinya. Namun muncul pertanyaan, siapakah dia sebenarnya? Dan apa yang ia lakukan dengan avatar itu? Sebuah kesadaran menghantam bahwa setiap pengaruh terhadap avatar orang lain bisa dianggap sebagai provokasi. Menatap ke depan, Kai menyadari bahwa ia tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan apapun hanya dengan berpikir. Ia mengingat, hal yang sama terjadi saat ia membuat kesalahan di masa lalu. Tangan Kai terangkat ke udara. Disebutkan bahwa bahkan ia sendiri tak menyadari bahwa kini ia benar-benar telah menjadi konstelasi. Namun, meski demikian, ia tetap berlari dari sisi ke sisi, berusaha menjadi yang terkuat. Tubuhnya menyelam ke dalam air. Terdengar suara gaib, meski tersesat dan terombang-ambing di abis, Kai menerimanya sebagai latihan dari sang dewi. Topan dahsyat muncul, namun ia bahkan menganggap badai sihir itu sebagai cara praktis untuk bergerak sekaligus sarana pelatihan. Kai menundukkan kepala, mengakui bahwa ia tidak pernah benar-benar berpikir tentang apapun. Bahkan jika ia berpikir, ia selalu melihatnya sebagai latihan luar biasa. Emily, yang berdiri di sisinya, mengingatkan bahwa ia tidak boleh lupa. Tatapan para konstelasi itu jauh melampaui dan tak terbayangkan. Kai mengangkat jarinya, mendengar bahwa bila ia memiliki avatar, ia harus mencoba berkonsentrasi padanya. Namun, Kai menjawab bahwa ia tidak memiliki avatar. Saat sesosok monster ular batu muncul, ia menambahkan agar makhluk itu berhenti. Suara aneh terdengar dari makhluk-makhluk itu, dan Kai menenangkan mereka dengan mengatakan semuanya baik-baik saja. Emily kemudian menambahkan bahwa ia juga bisa memperluas jarak pandang, menggunakan kekuatan esensi kehidupan Kai. Emily menjelaskan bahwa Kai dapat memulihkan kekuatan esensinya, bahkan bisa menimbun kekuatan itu melebihi batas yang seharusnya. Karena itu, tak perlu baginya untuk berhemat. Kai pun berpikir, ini seperti MP dalam permainan. Para makhluk melayang di udara dan suara konstelasi terdengar bahwa dengan cara inilah, para konstelasi dapat menggunakan avatar mereka untuk menjelajahi abis. Sebuah pertanyaan terdengar, unit pengintai. Emily tersenyum kecil,
menjelaskan bahwa mungkin juga melihat melalui mata rekan aliansi. Kai mengangguk, menjawab bahwa dengan begitu, penglihatan dapat dibagi dalam aliansi. Emily menutup mata, lalu menegaskan bahwa karena mereka berada dalam aliansi yang sama, Kai bisa berbagi penglihatan dengannya. Kai menunjuk ke arah tertentu dan berkata, ada satu tempat di mana ia tak bisa menggunakannya. Emily menjawab, tempat itu adalah lokasi di mana mimpi buruk terkurung. Ia bisa menyembunyikan area tertentu jika tak ingin terlihat. Gadis itu tersenyum licik ketika mendengar Kai bertanya mengapa ia menyembunyikan tempat itu. Emily menjawab karena tempat itu cukup tidak menyenangkan. Aruni avatar sang gadis kemudian berbaring di tanah, dan suara terdengar bahwa untuk menyambut Kai, Aruni dikirimkan kepadanya karena ia adalah sosok yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebab mimpi buruk sulit mengendalikan hasrat mereka. Menatap lurus ke depan, Kai berkata bahwa ia mengerti maksudnya. Berdiri di hadapan gadis itu, Kai mendengar pertanyaan apakah masih ada hal yang ingin ia tanyakan. Namun Kai menjawab tidak, ia pikir itu saja, dan berterima kasih atas penjelasannya. Emily tersenyum tipis, berkata bahwa menyenangkan bertemu dengan seorang konstelasi yang tulus dalam mengucapkan rasa syukur. Sang protagonis menunduk, meletakkan tangannya di sisi tubuh, sang gadis lalu berkata bahwa ada satu hal lagi yang perlu diingat. Kai baru saja menjadi sebuah konstelasi, sehingga biarkan dia berhadapan dengan yang lain dengan cara yang lebih terkendali. Dalam pertarungan antar konstelasi, mereka yang memiliki lebih banyak avatar dan kekuatan esensi kehidupannya yang lebih besar akan selalu unggul. Kai menanggapi dengan tegas bahwa hal itu jelas, dan ia akan selalu mengingatnya. Di hadapannya, para monster berdiri menantang. Narasi terdengar tentang di atas langit masih ada langit, tempat yang dicapai Kai setelah pelatihan panjangnya. Sebuah awal dari segala dunia, jurang tanpa batas tempat konstelasi dilahirkan. Sang protagonis merentangkan tangannya ke samping dan bertanya, apakah Emily pernah mendengar tentang bumi? Gadis itu menyentuh wajahnya, termenung, lalu berkata bahwa ia memang pernah mendengarnya. Sebuah planet di luar jurang konstelasi. Planet itu muncul dalam pikirannya, kabarnya banyak konstelasi kuat menunggu gerbang ke sana terbuka, sebab di sana tersimpan banyak jiwa langka yang tak bisa ditemukan di jurang abis. Kai menatap Emily dan menjelaskan bahwa ia menanyakan hal itu karena dirinya berasal dari bumi. Gadis itu terkejut, bertanya apa maksudnya. Apakah benar gerbang antara jurang dan bumi sudah terbuka? Muncul sebuah kota di dalam pikirannya. Lalu saat seseorang mengangkat tangannya, Emily menegaskan bahwa semua akan berubah kacau. Namun sang protagonis menjawab tenang bahwa syukurlah, segalanya tidak seburuk yang dibayangkan. Di udara, makhluk-makhluk mengapung dengan sorot mata yang waspada. Penjelasan Emily akhirnya membuat Kai mengerti. Konstelasi yang tiba di bumi hanya saling menatap, bukan bertarung, sebab mereka tahu pertempuran hanya akan melemahkan keduanya. Mata monster itu berkilat, dan terdengar kabar bahwa konstelasi licik bisa saja mengambil alih jiwa-jiwa, lalu mengalahkan konstelasi yang terlalu sibuk bersaing tadi. Sang protagonis meletakkan kedua tangannya di pinggang dan menegaskan bahwa karena itulah mereka memilih menambah jumlah pengikut ketimbang sekadar bertarung. Emily mengangguk, mengatakan bahwa Kai memang beruntung. Pasti ada konstelasi yang cukup baik di sekitarnya. Namun tatapannya beralih, ia menambahkan bahwa konstelasi yang jahat dan kejam takkan pernah mau bersepakat, mereka hanya akan berusaha merebut kekuasaan dengan paksa. Kai menoleh kepadanya, bertanya mengapa mereka tetap bertindak demikian, meski ada risiko kehilangan segalanya. Emily menjawab dingin bahwa itu memang sifat mereka. Kai kembali menaruh tangan di pinggangnya, mengucapkan terima kasih atas informasi itu. Emily menyorotnya dengan pandangan yang menusuk, lalu berkata bahwa ia yakin Kai merasa gugup menyerahkan planet asalnya kepada konstelasi yang datang entah dari mana. Karena itu, akan sangat berharga bila ada satu konstelasi yang menjadikan jiwa-jiwa bumi sebagai pengikut dalam aliansinya. Sang protagonis mengangkat tangan Kai memancarkan aura yang sangat kuat, dan Emily menatapnya terkejut ketika cahaya biru muncul mengelilinginya. Kai menutup mata, lalu ia mengayunkan tangannya seperti gunting, helai rambutnya berterbangan. Sementara Emily mendongak, menyaksikan rambut sang protagonis tiba-tiba menjadi pendek. Kai terperangah saat menyadari alasan rambut Kai tumbuh sangat panjang. Perubahan esensi akibat penerimaan dirinya sebagai konstelasi kini tercermin dalam wujud fisiknya. Emily tersenyum tipis, lalu bertanya, apakah ia benar-benar sudah memutuskan untuk kembali ke bumi apapun yang terjadi.
Protagonis menatapnya sambil mendengar peringatan agar tidak melupakan asal-usulnya sebagai manusia. Ia membalas bahwa bukan begitu maksudnya, lalu tersenyum miring dan menambahkan bahwa rambut panjang itu akan sangat mengganggu saat berlatih. Cahaya terang kembali memancar, dan Emily bertanya apakah ia boleh memberi saran bila Kai memang berniat kembali ke bumi. Sang protagonis menjawab singkat, tentu saja. Ia berdiri tenang, lalu mendengarkan Emily yang berkata bahwa bila benar gerbang menuju bumi telah terbuka dan para konstelasi mengawasinya, maka tidak bijak menampilkan dirinya secara terbuka sebagai konstelasi. Di hadapannya, barisan monster menunggu. Emily menekankan bahwa bahkan konstelasi baik sekalipun akan memusuhi mewaspadai Kai. Mata monster itu kembali menyala dan kabar beredar bahwa bila konstelasi-konstelasi itu bersaing demi bumi, mereka jauh lebih kuat dari siapapun. Dan tak peduli sebaik apapun mereka, mereka takkan tinggal diam bila ada ancaman kehilangan jiwa yang sudah mereka miliki. Kai menatap Emily dan bertanya, "Jadi kau ingin aku menyembunyikan fakta kalau aku seorang konstelasi?" Emily mengangguk, berkata bahwa benar, ia harus menyembunyikannya, serta tidak menggunakan kekuatan esensi. Sebab bila diketahui bahwa konstelasi telah kembali ke bumi, tatapan mereka takkan pernah terlepas darinya. Kerumunan orang muncul di hadapannya, dan terdengar kabar bahwa Kai sebaiknya berbaur dengan para penduduk bumi, lalu perlahan-lahan mengumpulkan pengikutnya secara diam-diam. Sang protagonis menatap lurus ke depan, sadar bahwa mereka kelak akan menjadi jiwa yang menerima esensinya. Dan pada saat itulah, konstelasi lain baru menyadari kehilangan mereka ketika sudah terlambat. Ia memejamkan mata, berpikir sejenak. Emily bertanya apakah ada yang salah, dan Kai menjawab bahwa ia sama sekali tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi seorang aktor atau bintang. Emily menyilangkan tangan, lalu berkata bahwa itu bukan maksudnya. Bukankah menjadi pahlawan yang membasmi monster saja sudah cukup? Kai menjawab setuju, benar seorang pemburu. Namun tatapannya lurus, ia berpikir bahwa para pemburu terkenal juga memiliki penggemar. Ia mengingat Li Xiaowan. Lalu sambil menghela napas, ia menambahkan bahwa dulu ia bahkan sempat menganggap dirinya hanyalah sesama pemburu. Kai menyilangkan tangan, menatap ke depan, dan bersuara mantap. Sang pahlawan menyinggung bahwa ada konstelasi di bumi yang mengetahui keberadaannya. Emily, dengan tangan menutupi wajahnya, menoleh dan bertanya siapa yang dimaksud. Ia menambahkan bahwa jika memungkinkan, akan lebih baik bila mereka bergabung, karena hal itu tidak akan merugikan, bahkan justru memperkuat aliansi mereka. Mendengar itu, sang pahlawan hanya tersenyum tipis. Emily penasaran bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut, dan sang protagonis menjawab singkat ceritanya panjang. Ia lalu berdiri tegak, mencoba menceritakan perjalanannya, bagaimana ia jatuh ke dalam jurang Abyss setelah pertemuannya dengan sang dewi. Meski ia berusaha meringkasnya sebisa mungkin, Emily menatapnya tajam, cahaya samar menyala di atas dirinya, seolah reputasi sang dewi itu sendiri sedang dipertaruhkan. Sang protagonis kembali menyeringai, pikirannya melayang pada kepentingan pribadinya. Dengan nada datar, Emily akhirnya berkomentar bahwa itu kisah yang buruk. Terlintas di benaknya bahwa memperindah cerita sama sekali tidak membantu. Ia menutup wajah dengan tangannya lagi, lalu menambahkan bahwa ia memang pernah mendengar tentang sang konstelasi tersebut. Sang protagonis menjawab bahwa bahkan di dalam jurang abis, kemampuan untuk melihat masa depan adalah sesuatu yang sangat langka. Meski tampak mustahil, mungkin saja sang konstelasi itu memang memiliki rencana tersembunyi. Emily memalingkan pandangan, lalu berkata, ia pernah mendengar bahwa konstelasi itu selalu merendahkan dirinya sendiri, bahkan kerap salah menafsirkan ramalan masa depan yang dilihatnya. Seekor kucing kecil di sisi mereka menyemburkan api tipis, dan sang protagonis mengakui bahwa memang sulit sekali meramalkan masa depan dengan akurat. Emily pun lalu berkata, apa gunanya ramalan bila tak bisa memberi manfaat? Ia tidak melihat bagaimana konstelasi itu bisa membantu aliansi mereka. Saat itu, Kitty si kucing melangkah maju, berkata bahwa kita punya waktu untuk memilih-milih. Kai menimpali dengan mengatakan bahwa Kitty kucing itu benar. Kai kemudian menambahkan, melihat bagaimana konstelasi itu berusaha menghentikan konstelasi jahat, dia mempunyai sifat yang baik, besar, kemungkinan ia tidak ingin bekerja sama dengan konstelasi lain. Bukankah itu saja sudah cukup alasan untuk mengajaknya bergabung? Emily menatap lurus ke arahnya, mengatakan bahwa rasi bintang itu terlihat sangat bodoh. Namun Kitty si kucing segera menyela,
mengatakan bahwa jika konstelasi membagikan ramalannya, mungkin kita dapat membantu menafsirkannya. Sang protagonis kembali menyeringai, dan Emily